Gak masalah, nggak mesti cepet-cepet. Contoh, Pak Haji Hasan ini sama-sama sedang duduk. Contoh. Pak Haji ini mengenai masalah takbiratul ihram yang tadi sebenarnya. Ya. Mun dari takbir etama, takbir inti kalau katanya, takbiran karena kalau awal teteh. Iya, modal orang tadi atas ruku sami Allah liman hamidah kan keras sami kan. Eta lamun teu sami intinya teu kumaha kata dia. Nanti sunah tak mah dihukumna tadi. Mengangkat tangan di dalam sholat seluruhnya adalah sunnah. Mengangkat tangannya ya. Tapi ketika kita mau melaksanakan sunnah, tetap di dalamnya ada sunnah lagi. Untuk menyempurnakan sunnah tersebut di dalamnya ada sunnah lagi. Tidak hanya semau dewe mengangkat tangannya, tapi ada ketentuan-ketentuan supaya memenuhi sunnah tersebut dan sempurna sunnahnya. Supaya hasil kesunahan. Jika tidak memenuhi, maka tidak lulus sunnahnya. Tidak hasil sunnahnya. Gitu. Karena ketentuan-ketentuannya tidak ditaati. Gitu. Ketika sholat berjamaah kan rata-rata cuma ngikutin doang, males mengucapkan Allah Akbar. Jadi cuma ikut-ikut aja, nggak mengucapkan. Tapi kan nggak batal kan sholat jamaah. Takbir selain daripada takbiratul ihram, baik imam maupun makmum tetap hukumnya sunnah. Selain daripada takbiratul ihram, seluruh takbir di dalam sholat hukumnya sunnah kecuali takbiratul ihram. Bagi siapa? Bagi imam dan makmum. Hanya bedanya, bagi imam takbirnya adalah sunnah jahr, sunnah terdengar oleh makmum, artinya bacanya nadanya tinggi. Kalau makmum sunnahnya sir, tidak boleh menyamai takbir makmum, suara takbir makmum dengan suara takbir imam. Maka boleh sir. Pengertian sir, yang penting terdengar oleh kupingnya sendiri. Kalau imam sunnah jahr, sunnah keras terdengar oleh makmum, meskipun di solat sir, solat duhur, asyar, dan 2 rakaat isya di akhir, itu 1 rakaat maghrib di akhir, subuh tidak, semuanya jahar. Gitu. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibilang tadi sholat berpisah-pisah. Ini kan buru-buru udah ketinggalan 1 rakaat. Nah ini ada bapak-bapak, nah dia udah, kita datang tuh dia udah hampir udah baca Al-Fatihah udah lama, tapi ininya sarungnya sih kebuka. Iya. Iya, kejepit di pinggang. Ya, terus ini kan dia pakai celana pendek bukan panjang. Iya. Jadi kita kan mau narik, Iya. kaget, Iya. kita nggak narik, gimana kira-kira kita dosa nggak itu? Kita di belakangnya. Karena ininya kelihatan. Auratnya kelihatan. Salah satu syarat sah sholat itu harus menutup aurat. Barang siapa orangnya sengaja atau tidak sengaja auratnya terbuka, berarti ingat di garis bawahi, sengaja maupun tidak sengaja auratnya terbuka, sholatnya tidak sah. Jika dia di luar pengetahuannya, terbukanya aurat di luar pengetahuan orang yang sholatnya, namun ada orang yang tahu, maka wajib memberi tahu. Kalau kita sadar ini udah sholat, ini gimana kalau kita ditarik? Kita sama-sama sedang sholat ya. Nah ya sholat, jadi dia udah sholat, kita masih sama-sama ketinggalan. Jadi kita di belakangnya lagi, tapi dia di sop depan. Kita apa dosa apa enggak? Begini, karena ada aturan fikih. Jika kita sedang sholat kemudian aurat kita terbuka,
baik itu sengaja maupun tidak sengaja terbukanya, maka wajib fauron. Fauron itu pada saat itu juga wajib ditutup. Andaikan terbukanya dengan tidak sengaja, umpama karena angin kencang sehingga sarung kita ke atas, kebuka, atau ada kucing masuk ke sarung kita sehingga membuat sarung kita terangkat, maka pada saat itu juga wajib ditutup. Jika fauron, jika pada saat itu juga, jika halan, tunai, pada saat itu juga ditutup, maka sholatnya sah. Tapi jika dibiarkan sehingga lama terbuka, hukum sholatnya tidak sah. Kemudian bagi orang yang melihat, jika memungkinkan menutup aurat teman kita yang kita lihat terbuka auratnya, fauron, begitu terbuka langsung kita tutup, itu dia sholatnya sah, kita mendapatkan pahala. Kalau kaget gimana? Kaget itu tidak akan membatalkan sholat, Pak. Nah, jika memang tidak dikasih tahu sampai selesai sholatnya, maka kasih tahunya sama-sama setelah selesai sholat. Kita udah selesai, Pak mohon maaf, tadi aurat Bapak terbuka pada saat sholat. Diulang lagi sholatnya. Begitu. Atau memang kita nggak tahu caranya. Secara fikih ini caranya bagaimana nih? Gitu. Di depan kita ada pantat kelihatan nih. Cara secara fikih caranya bagaimana? Hingga usai sholat, firog sholat, selesai sholat, nah berarti caranya setelah sholat aja kasih tahu. Karena dia juga orang awam dikasih tahu takut kaget kayak gitu kan. Maka setelah sholat, atau sekarang orangnya masih ada, dulu nggak dikasih tahu, ingat dulu saya pernah lihat bapak sholatnya kebuka, tolonglah dikodoin gitu. Ya? Gak masalah, nggak mesti cepet-cepet. Contoh, Pak Haji Hasan ini saya sama-sama sedang duduk, contoh. Ternyata Pak Haji Hasan kebuka ininya. Nggak mesti kayak gini, nggak mesti kayak gini, nggak mesti kayak gitu. Itu bisa justru dengan cara seperti itu bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan sholat. Gitu. Tahu digaplok. Karena termasuk wasbatan syadidatan, artinya mengadakan gerakan yang keras. Gitu. Lembut aja, langsung aja. Gitu. Pelan-pelan aja. Nggak mesti kayak gini, kayak tadi terbuka langsung sama kita ditutupin. Berarti hati-hati, justru itu mengadakan gerakan yang keras. Gerakan yang keras itu meskipun satu kali bisa membatalkan sholat. Gitu. Kalau gerakan yang alon itu 3 kali berturut-turut bisa membatalkan sholat. Mengadakan gerakan selain daripada gerakan sholat, di dalam sholat mengadakan gerakan selain daripada gerakan sholat 3 kali berturut-turut, itu dapat membatalkan sholat. Jika mengadakan gerakannya keras, termasuk salah satu contoh kayak tadi, meskipun 1 kali bisa membatalkan sholat. Wasbata.